Seberapa kaya Gus sehingga Gus percaya diri ngomongin tentang kekayaan? Dan buat kami percaya, untuk apa kami datang ke sini? Baik Pak, saya tanya, saya tuh suka menjawab pertanyaan dengan pertanyaan Pak. Terus Bapak datang ke sini dalam rangka apa? Belajar. Artinya kalau Bapak belajar, ada satu poin yang saya tahu Bapak tidak tahu. Saya lebih kaya dari Bapak. Bapak ke sini datang pasti punya masalah. Masalahnya apa Pak? Saya tidak ada masalah dengan keuangan. Oke, masalahnya dengan apa Pak? Rumah tangga. Saya menang lagi satu poin. Saya bahagia dengan istri saya dan anak saya. Tapi Bapak tidak. Bapak secara ekonomi tidak ada masalah. Oh, bisnis saya nggak ada masalah. Utang saya 3 miliar Gus. Bapak punya utang, saya tidak punya utang. Dari semua pertanyaan saya menunjukkan bahwa saya lebih kaya daripada Bapak. Walaupun uang saya hanya 100 ribu. Uang Bapak minus. Plus semua. Artinya saya berdiri di sini, Anda datang ke seminar saya itu menunjukkan ada satu hal yang Anda tidak punya dan saya punya. Wah, itu. Akhirnya Roni itu sempat takut gitu. Itu waktu itu Mas Roni masih ragu. Apakah saya mampu menjawab hal kayak gitu? Nah, makin kesininya akhirnya tim saya tuh bilang, saya tidak pernah ragu. Apapun semuanya terjadi. Dan belum ada sejarah pertanyaan orang tidak terjawab. Makin percaya diri saya dalam artian, kan saya pernah bilang ke Kiai bahwa selama yang kita sampaikan kebaikan pasti sebenarnya didukung oleh Quran dan hadis. Cuma kitanya saja yang belum belajar di mana letak hadisnya gitu. Ya, kebenaran mutlak itu kan pasti datangnya dari Allah. Agar kemudian manusia ini mampu mengeja apa yang disebut dengan kebenaran mutlak itu sendiri. Kemudian Allah mengirimkan teks-teks sucinya yang kita sebut sebagai kalamullah. Kita tidak bisa mengingkari itu. Kenapa sesederhana itu Al-Quran itu disajikan oleh Allah untuk kita yang sangat dicintainya ini. Semua makhluk Allah dicintai Allah. Karena memang Allah sangat tahu makhluknya dengan takaran-takarannya. Dengan takaran-takarannya. Nah, agar kemudian ini lebih simpel lagi, Allah mengirimkan para nabinya, para rasulnya yang merupakan prototipe atau prototipenya. Prototipe yang Allah kirimkan kepada kita itu kan sudah sempurna. Yang Allah sampaikan dalam teks sucinya tadi itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi kenapa kita menolak kebenaran? Yang disebut sombong itu bukan orang peteng-teng ke sana kemari, tetapi orang yang cenderung menolak kebenaran karena dia merasa lebih tahu dari orang lain. Itulah sombong yang sebenarnya. Ketika orang menyebutkan dirinya kaya dengan kekayaan yang berlimpah, tetapi dia masih kurang, sejatinya dia sedang miskin. Sebab kekayaan itu, kata Nabi, adalah ghinaun nafs, kekayaan batin. Kekayaan batin yang dilandasi rasa syukur dan terima kasih kepada Allah. Berkecukupan kan? Sangat. Kekayaan itu, itulah arti kaya ya sebenarnya. Arti kaya kalau dari sisi nilai-nilai filosofisnya adalah orang kaya itu bukan ketika dia mampu membeli apapun dengan hartanya, tapi ketika dia merasa puas dan merasa cukup dan mulai akan apa yang dimiliki, dengan apa yang dimiliki, dan dia tidak ditekan oleh keinginan-keinginan yang menuntut dia untuk memenuhi. Itulah kaya. Itulah kaya.